Sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman berasal dari daerah mana saja yang sedang menonton kisah ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar channel Tika Story terus berkembang dan bisa menghadirkan cerita-cerita terbaik. Bunga adalah sosok perempuan yang tenang dan lembut. Sejak menikah dengan Dimas, ia memilih menjalani hidup secara sederhana tanpa pernah menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia tinggal dengan penuh kesabaran di rumah suaminya, menerima perlakuan tak menyenangkan dari ibu mertuanya, Bu Lastri, yang tak henti-hentinya menghina. Bu Lastri adalah tipe mertua kolot yang mengagungkan status sosial dan kekayaan. Ia meyakini bahwa hanya perempuan dari keluarga kaya dan terpandang yang layak menjadi pendamping anaknya. Di matanya, Bunga jauh dari kriteria itu. Ia memandang menantunya hanya sebagai wanita biasa, tidak punya prestasi, tidak pula berharta, dan hanya bergantung hidup dari Dimas. Setiap hari, Bunga menelan hinaan demi hinaan tanpa pernah membalas. Diamnya dianggap sebagai kelemahan. Sikap itu membuat Bu Lastri semakin berani, bahkan sampai mendorong Dimas untuk menceraikan Bunga dan menikah dengan perempuan lain yang lebih pantas menurutnya. Sampai akhirnya, tanpa sepengetahuan anaknya, Bu Lastri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Ia memohon agar Bunga dan Dimas dipisahkan secara hukum. Semua bukti ia siapkan, yakin bisa menjatuhkan Bunga di hadapan hukum. Di ruang sidang, Bu Lastri duduk percaya diri menanti kejatuhan perempuan yang paling ia benci. Tapi saat pintu ruang sidang terbuka dan Bunga masuk dengan anggun mengenakan pakaian formal yang elegan, sesuatu dalam hati Bu Lastri mulai goyah. Terlebih saat hakim mempersilahkan Bunga menyampaikan pembelaannya, dan satu demi satu kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Ternyata Bunga bukan perempuan biasa. Ia adalah pemilik jaringan hotel bintang 5 yang namanya sering muncul dalam berita ekonomi. Hotel yang selama ini hanya menjadi mimpi Bu Lastri untuk diinapi, ternyata milik menantunya sendiri. Dan hari itu bukan hanya kebenaran hukum yang terungkap, tapi juga kesombongan dan rasa malu seorang ibu mertua yang sadar telah menghina orang yang jauh lebih terhormat dari yang ia kira. Di rumah sederhana mereka, pagi itu aroma nasi goreng memenuhi dapur. Dengan apron lusuh dan rambut yang diikat rapi, Bunga menyiapkan sarapan. Tangannya sibuk, tapi matanya kosong. 2 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini, mengurus rumah, memasak, dan menjadi sasaran kemarahan ibu mertuanya. "Kau ini memang tak becus jadi istri, masakanmu hambar, tak tahu malu, cuma numpang hidup dari anakku." Begitu suara keras Bu Lastri menggema dari ruang makan. Bunga diam saja, tak membalas, tak membela diri. Ia tahu apapun yang dikatakan hanya akan menjadi bahan hinaan baru. Dimas hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus pada ponselnya, seolah ucapan ibunya adalah hal biasa. Usai sarapan, Bunga duduk di sudut dapur, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Pandangannya kosong. Ia bukan wanita lemah. Ia hanya memilih diam. Diam yang menyimpan luka dan rahasia. "Bu, aku berangkat ke kantor," ujar Dimas singkat. Ia mengambil kunci motor tanpa menoleh ke arah istrinya. Seakan wanita itu hanya bayang-bayang yang tak penting. Bunga tersenyum tipis. "Hati-hati di jalan." Tak lama setelah Dimas pergi, Bu Lastri datang lagi dengan wajah sinis. "Kau tahu, kemarin anak tetangga dilamar anak pengusaha batik. Cantik, kaya, sopan. Bukan seperti kau, perempuan tak punya nama, hidup dari uang suami."
Bunga menunduk, ingin menangis, tapi air matanya sudah kering sejak lama. Ia menatap cincin kawin di jarinya, simbol yang dulu diharap membawa kebahagiaan, kini hanya menyisakan luka. Malam harinya, Bunga duduk di teras, memandangi bulan. Ia membuka ponsel dan membalas beberapa email penting dari staf hotelnya. Tak ada yang tahu, bahkan Dimas pun tidak, bahwa selama ini ia adalah pemilik sekaligus direktur utama dari salah satu jaringan hotel paling prestisius di Indonesia. Ia sengaja menyembunyikan identitasnya demi cinta, demi pernikahan. Tapi harapan itu kini makin pudar. Apalagi setelah menerima surat dari pengadilan agama, gugatan cerai dari ibu mertuanya sendiri. Tanpa pemberitahuan apapun pada Dimas, Bu Lastri menggugatnya atas nama keluarga. Di tangannya, surat itu seperti pisau, bukan karena takut kehilangan pernikahan, tapi karena ia sadar, diamnya selama ini justru membuat dirinya diinjak-injak. Mungkin sudah saatnya dunia tahu siapa dirinya sebenarnya. Hari sidang tiba, suasana di ruang sidang tertib meski terasa canggung. Bunga duduk tenang, mengenakan blazer putih dan rok panjang hitam. Penampilannya bersih dan elegan. Tatapannya dingin, tak ada lagi kesan lugu dan sederhana. Dari kejauhan, Bu Lastri masuk percaya diri, mengenakan kebaya modern. Ia mengangguk ke arah pengacaranya dengan wajah penuh kemenangan. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Siata yang duduk di kursi tergugat. Bunga, gumamnya pelan, bingung. Bunga berdiri, menunduk sopan. Iya Bu, kita bertemu lagi, tapi bukan di tempat biasa. Bu Lastri merasa sesak. Tatapan Bunga hari ini berbeda. Ada wibawa yang membuatnya merasa kecil dan terancam. Sidang dimulai. Pengacara Bu Lastri menyatakan bahwa Bunga tidak layak menjadi istri Dimas karena tak punya kontribusi apapun dalam rumah tangga, hanya bergantung pada anak kliennya. Hakim menoleh ke arah Bunga. Apakah tergugat ingin menyampaikan pembelaan? Bunga berdiri perlahan, semua mata tertuju padanya. Bunga berkata dengan tenang, sebelumnya izinkan saya bertanya, apakah penggugat mengenal nama Bilux Grand Suites and Resorts? Bu Lastri terkejut. Tentu saja, hotel bintang 5 itu terkenal. Saya selalu bermimpi bisa menginap di sana, meski hanya semalam. Saya tahu, jawab Bunga sambil mengangguk, karena setiap malam saya tidur di penthouse milik saya sendiri di hotel itu. Ruangan seketika hening. Saya adalah Bunga Larasati, pemilik sekaligus pendiri jaringan hotel Bilux Grand Suites and Resorts. Semua saya bangun sebelum menikah dengan anak ibu. Saya memilih menjadi istri biasa, tanpa gelar. Tapi hari ini, saya berdiri sebagai diri saya sendiri. Karena diam saya selama ini dianggap kelemahan. Ia menatap langsung ke arah Bu Lastri. Ibu tidak pernah berusaha mengenal saya. Ibu hanya melihat dari pakaian dan dapur tempat saya berdiri. Saya tak menyesal jadi istri Dimas, tapi saya menyesal karena membiarkan diri saya dihina atas nama cinta. Ibu ingin saya keluar dari keluarga ini, baik, tapi ingat siapa yang sebenarnya ibu usir. Bu Lastri menunduk, wajahnya pucat, mulutnya tak mampu berkata apapun. Sementara Bunga berdiri teguh sebagai dirinya sendiri. Suasana ruang sidang masih terdiam, seakan tak percaya dengan kebenaran yang baru terungkap. Bagaimana bisa perempuan yang selama ini dianggap tak berguna, ternyata pemilik kerajaan bisnis perhotelan yang hanya bisa diimpikan oleh Bu Lastri. Hakim akhirnya menunda sidang karena suasana yang tidak kondusif. Di luar ruang sidang, langkah Bu Lastri lemas. Dunia seolah runtuh. Apa-apaan ini, gumamnya pelan. Dia
Dia konglomerat. Dimas baru datang. Ia tak menyangka panggilan dari ibunya membawanya ke pengadilan. Melihat Bunga keluar dari ruang sidang dengan anggun, ia bingung. "Sayang, kenapa kamu di sini?" tanyanya. Namun, sebelum Bunga menjawab, Bu Lastri melampiaskan emosinya. "Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu punya hotel bintang 5, ha? Kau sendiri tahu atau tidak?" Dimas tercengang. "Apa maksud ibu?" "Dia pemilik Bilux Grand Suites, astaga." Dimas perlahan menatap Bunga, terkejut. "Itu benar?" Bunga menatap datar. "Aku ingin jadi istri biasa. Kupikir kalau hidup sederhana, kita bisa saling mencintai tanpa pamrih. Tapi ternyata kesederhanaanku justru dianggap sebagai kelemahan." Dimas terdiam. Ia merasa seperti pria paling bodoh di dunia. Sementara Bu Lastri hanya bisa duduk terpukul, dihantam kenyataan bahwa ia selama ini hidup satu atap dengan perempuan yang ia hina, padahal adalah pemilik hotel impiannya sendiri. Dan sejak hari itu, hidup mereka tidak pernah sama lagi. "Bunga," Dimas mendekatinya pelan. "Aku sadar, aku sudah banyak salah, tapi aku masih mencintaimu. Aku ingin memperbaiki semuanya." Bunga menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Cinta yang tidak diperjuangkan rasanya sudah tak cukup lagi, Dimas." Sementara itu, di teras belakang rumah, Bu Lastri duduk sendirian. Matanya sembab, wajahnya tampak lelah. Baru saja ia menerima undangan reuni teman-teman SMA yang akan digelar di Bilux Grand Suites. Undangan itu seolah menampar harga dirinya. Ia dulu sering membanggakan bahwa menantunya hanyalah perempuan biasa yang beruntung bisa dinikahi anaknya. Dan kini, reuni itu justru diadakan di hotel milik perempuan yang pernah ia rendahkan. Pikirannya kacau. Tapi perlahan muncul keinginan yang jujur dari lubuk hatinya yang rapuh, meminta maaf. Bukan karena kalah, bukan pula karena gengsi, tapi karena akhirnya ia mulai menyadari bahwa menantunya adalah sosok yang sejak awal layak dihargai sebagai manusia. Di kamar, Dimas masih menunggu, tapi Bunga hanya berkata, "Kita lihat saja. Apakah ini cinta yang benar-benar ingin memperbaiki atau hanya takut kehilangan kenyamanan?" Mata Dimas mulai memerah. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa cinta tak cukup tanpa keberanian untuk membela dan melindungi. Minggu pagi datang dengan keheningan yang aneh. Bunga duduk di ruang makan, menyeruput teh hangat. Dari arah tangga terdengar langkah kaki pelan. Ia menoleh dan melihat Bu Lastri berdiri di ambang pintu. Pakaian rumah berwarna abu-abu pucat, wajah tanpa riasan, hanya guratan lelah yang terpahat jelas. "Boleh ibu duduk?" tanya Bu Lastri pelan. Bunga mengangguk. Suasana sunyi, hanya terdengar detik jam dinding yang terasa lebih nyaring. Bu Lastri menggenggam tangannya di pangkuan, menatap menantu yang kini terlihat matang, anggun, tanpa perlu membuktikan apapun. "Ibu datang bukan untuk membela diri. Ibu ingin minta maaf, dari hati yang paling dalam," ucapnya sambil menunduk. "Selama ini, ibu terlalu sombong, merasa tahu segalanya. Ibu pikir anak ibu pantas mendapat yang lebih. Tapi ternyata yang ibu remehkan justru yang paling berharga." Bunga menatapnya tenang. "Saya tidak butuh pembelaan, Bu. Saya hanya ingin dihormati. Ibu sadar sekarang, mungkin terlambat, tapi penyesalan ini sungguh-sungguh. Bahkan sebelum tahu siapa kamu sebenarnya, ibu seharusnya sudah tidak pantas merendahkanmu." Bunga terdiam sejenak. "Kalau begitu, kenapa ibu sempat menggugat saya diam-diam? Kenapa tidak bicara langsung?" "Ibu takut kamu melawan, takut kamu membela diri. Ibu pikir kamu lemah,
jadi ibu merasa bisa seenaknya. Mata Bunga berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Dan sekarang ibu menyesal setelah tahu saya pemilik Bilux. Bu Lastri menggeleng cepat. Bukan karena itu, tapi karena ibu sadar kamu punya hati yang jauh lebih besar. Kamu tak pernah melawan, tapi kamu juga tak pernah tunduk. Itu yang membuat ibu malu. Hening menyelimuti mereka, lalu Bunga berkata pelan, "Saya bisa memaafkan, Bu. Tapi untuk kembali dekat, saya butuh waktu. Luka ini bukan hanya karena ucapan ibu, tapi juga karena Dimas diam saja. Ibu akan menunggu, dan ibu akan buktikan ibu sungguh ingin berubah." Untuk pertama kalinya, tidak ada drama, tidak ada amarah. Hanya dua perempuan yang saling menatap. Satu belajar merendahkan ego, dan satu lagi mencoba membangun kembali harga diri yang pernah runtuh. Di antara mereka, permintaan maaf yang terlambat akhirnya menemukan tempatnya. Hari-hari setelah itu terasa berbeda. Dimas mulai berusaha lebih keras menunjukkan perhatiannya, tapi ia juga sadar kata-kata manis tidak bisa menyembuhkan luka lama. Bunga tampak lebih tenang, tapi sikap dinginnya menjadi pengingat bahwa retakan di hati mereka tidak bisa hilang seketika. Suatu malam, Dimas memutuskan bicara serius dengan Bunga. Ia menunggu di ruang tamu, berharap ada kesempatan memulai dari awal. Bunga datang, wajahnya lelah. "Ada apa, Dimas?" tanyanya. Dimas menarik napas dalam. "Aku sadar, aku banyak salah. Aku terlalu diam. Aku takut melawan. Aku tak pernah bermaksud membiarkanmu sendirian. Tapi nyatanya, aku justru membuatmu merasa seperti itu." Bunga menunduk. "Dimas, aku tahu kamu menyesal, tapi aku butuh bukti, bukan hanya kata-kata. Aku akan berusaha. Aku ingin kita bisa mulai lagi dengan cara yang benar. Cinta bukan cuma kata-kata, tapi tentang saling mengerti, mendukung, dan menghargai. Aku paham, dan aku janji ibu tidak akan mengganggu lagi." Bunga tersenyum tipis, meski masih ada keraguan. "Aku ingin percaya, Dimas, tapi kamu harus siap. Bukan hanya untuk aku, tapi untuk dirimu sendiri." "Aku siap," jawab Dimas sambil menggenggam tangan Bunga. Namun, Bunga masih butuh waktu. Malam itu ia tidur lebih awal, sementara Dimas termenung, menyadari bahwa perjuangannya baru dimulai. Ia tahu permintaan maaf saja tidak cukup. Minggu demi minggu berlalu. Dimas mulai banyak terlibat dalam rumah tangga, mencoba hadir dalam keseharian Bunga. Meski Bunga masih menjaga jarak, ada kehangatan kecil yang mulai muncul. Suatu malam, Bunga mengajak Dimas makan malam di luar, di restoran yang dulu mereka kunjungi saat awal bertemu. Suasananya romantis, tapi Bunga terlihat gelisah. "Kamu sedang mikir apa?" tanya Dimas. "Aku cuma bertanya dalam hati, apa kita bisa kembali seperti dulu, atau justru harus membangun yang baru?" "Aku ingin membangun yang baru, yang lebih baik. Aku ingin jadi suami yang bisa diandalkan, bukan cuma saat semuanya baik-baik saja. Aku ingin percaya, tapi kita masih punya banyak luka." Dimas menggenggam tangannya. "Aku akan terus berusaha, Bunga. Aku akan buktikan." Bunga menatapnya dalam-dalam. "Kalau begitu, kita mulai dari sini, dari nol, tanpa beban masa lalu." Dimas tersenyum. "Aku janji akan jadi suami yang lebih baik." Malam itu, dua hati mulai menyatu kembali. Tidak ada lagi luka yang dibiarkan menganga. Tidak ada lagi kata kasar, hanya tekad untuk berjuang bersama. Beberapa minggu kemudian,
kabar sidang lanjutan atas gugatan cerai yang diajukan Bulastri muncul. Meski Bulastri sudah meminta maaf, proses hukum tetap berjalan. Bunga memutuskan hadir. Ini bukan tentang menang atau kalah, tapi soal harga diri dan pembuktian. Di ruang sidang, Bulastri duduk bersama pengacaranya. Pengacara itu menyebut Bunga tidak layak jadi istri Dimas karena dianggap hanya bergantung pada suami. Bunga berdiri, tenang tapi tegas. Saya tidak sempurna, tapi saya bukan perempuan yang hanya menumpang hidup. Saya membangun Bilux dari nol dengan kerja keras saya sendiri. Semua terdiam, bahkan Bulastri terkejut. Saya tidak datang untuk minta pengakuan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa saya punya nilai yang layak dihormati. Bunga lalu menatap Bulastri. Saya harap setelah ini Anda bisa melihat saya dengan cara yang berbeda. Saya tidak lemah dan saya tidak bergantung pada siapapun. Suasana ruang sidang berubah. Hakim akhirnya memutuskan menolak gugatan cerai dari Bulastri dan mengingatkan pentingnya menghormati martabat setiap orang, terutama dalam keluarga. Bunga menghela napas lega. Dimas menggenggam tangannya. Kita sudah melewati semuanya. Sekarang semuanya akan lebih baik. Meski hubungan dengan Bulastri mungkin tak akan pernah sama, Bunga tahu ia telah melewati ujian besar. Dan yang terpenting, ia telah berdiri tegak sebagai dirinya sendiri. Saat keluar dari ruang sidang, Dimas menggenggam tangan Bunga dengan lembut. Aku bangga padamu, Bunga. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tapi kamu berhasil melaluinya. Dan aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu. Bunga tersenyum tipis, tapi dalam senyum itu ada banyak makna. Terima kasih, Dimas. Aku bahkan tak tahu harus berbicara apa. Tapi yang pasti, semua ini bukan cuma untukku. Aku lakukan ini untuk kita. Aku ingin kita bangun masa depan bersama. Dimas memeluk Bunga erat, merasa lebih dekat dengannya dari sebelumnya. Aku ingin membangun masa depan itu, dan kali ini aku janji tak akan mengecewakanmu lagi. Langit cerah pasca hujan semalam menyambut mereka saat keluar dari gedung pengadilan. Seolah alam memberi mereka awal baru. Meski perjalanan belum usai, Bunga merasa ada yang berubah dalam dirinya. Ia mulai menerima bahwa pernikahan bukan sekedar bertahan dalam ikatan yang rusak, tapi juga soal keberanian untuk menerima kenyataan dan berubah. Malam itu mereka pulang. Rumah masih terasa tegang karena sikap Bulastri yang belum mencair. Tapi Bunga tak lagi merasa lemah. Ia tahu siapa dirinya dan apa yang sudah ia capai. Beberapa hari usai sidang, Bunga kembali ke hotel miliknya, Belux. Ia butuh waktu untuk menyendiri dan menenangkan pikiran. Hotel ini adalah hasil kerja kerasnya, dan setelah perjuangan di pengadilan, semuanya terasa lebih nyata. Bunga berdiri di balkon, memandangi kota yang mulai diterangi lampu malam. Bagi Bunga, hotel ini adalah simbol dari kebebasan, keberanian, dan pencapaiannya sendiri. Ponselnya bergetar, pesan dari Dimas. Aku sudah bicara dengan ibuku. Mungkin butuh waktu, tapi aku ingin kamu tahu, aku mendukungmu. Aku akan berjuang untuk kita. Bunga membalas, terima kasih Dimas, kita akan melangkah maju. Aku tidak akan mundur lagi. Ia menatap langit malam, bintang-bintang di atas sana seolah jadi saksi perjalanan panjangnya.
Perjalanan yang penuh tantangan, tapi juga penuh harapan. Masa depannya masih terbentang luas dan ia siap menjalaninya. Hari-hari berikutnya diisi dengan percakapan terbuka antara Bunga dan Dimas. Mereka mulai menyusun rencana hidup bersama dan membicarakan masa depan. Namun, satu hal yang tak bisa dihindari adalah keberadaan Bulastri. Bunga menyadari bahwa menjalin hubungan baik dengan ibu mertua tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar hidupnya tak bisa terus berada di bawah bayang-bayang orang lain. Ia sudah membuktikan siapa dirinya, dan itu sudah cukup. Hari-hari pasca sidang terasa berbeda. Bunga merasa lebih ringan, lebih bebas. Tapi itu bukan berarti masalahnya selesai. Bulastri belum sepenuhnya menerima kenyataan bahwa Bunga bukanlah wanita lemah seperti yang selama ini ia pikirkan. Bahkan ketika tahu bahwa Belux adalah milik Bunga, ia masih sulit menerimanya. Suatu sore, Bunga datang mengunjungi ibunya. Ia butuh kekuatan dari satu-satunya orang yang selalu mendukungnya. Ibunya yang sederhana namun bijaksana selalu tahu cara menenangkan hatinya. Saat tiba, ibunya sedang memasak di dapur. Aroma masakan memenuhi rumah dan membuat Bunga merasa lebih tenang. "Ibu, aku menang di sidang," ucap Bunga dengan senyum lelah. Ibunya menatapnya, penuh kebanggaan. "Aku tahu kamu pasti bisa. Kamu lebih kuat dari yang kamu pikir." Bunga duduk di meja makan. "Tapi rasanya belum selesai, Ibu. Dimas masih belum bisa menerimaku." Sang ibu menghampiri. Orang yang terbiasa melihat dari kacamata sempit memang sulit menerima perubahan. Tapi waktu akan menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bunga menunduk. "Aku tidak tahu apakah aku bisa terus bertahan dengan sikap Bulastri. Dia anggap aku rendah." Ibunya menjawab, "Kamu tak perlu membuktikan apapun pada mereka. Kamu sudah membuktikannya pada dirimu sendiri." Keesokan harinya, Dimas menelpon. "Bunga, aku ingin kita bicara dengan ibuku. Aku sudah bicara banyak dengannya, dan kurasa ini waktu yang tepat untuk memperbaiki hubungan ini." Bunga menarik nafas panjang. "Aku siap, Dimas. Meskipun aku belum tahu bagaimana hasilnya, tapi aku mau mencoba." Malam itu mereka pergi ke rumah Bulastri. Bunga cemas, tapi ia tahu harus menghadapi ini. Setelah menunggu, Bulastri keluar dan duduk bersama mereka. Wajahnya tampak berbeda, lebih tenang. Bunga membuka pembicaraan. "Ibu, aku tahu kita punya banyak perbedaan, tapi aku ingin memperbaiki hubungan ini. Aku tidak mau terus saling menjauh. Aku hanya ingin dihormati atas semua perjuangan yang sudah kulalui." Dimas ikut menambahkan, "Kami ingin jadi keluarga yang utuh, meski jalannya sulit." Setelah hening sejenak, Bulastri berkata, "Aku salah, Bunga. Aku meremehkanmu. Aku minta maaf." Air mata Bunga tetes. Meski terlambat, itu adalah langkah awal yang penting. Beberapa hari setelahnya, suasana di rumah Dimas perlahan membaik. Meskipun belum sepenuhnya pulih, ada harapan baru. Bulastri mulai bersikap lebih terbuka meski masih canggung. Di akhir pekan, Dimas mengajak Bunga ke Belux. "Aku bangga padamu, Bunga. Sekarang, mari kita bicarakan masa depan. Bukan cuma tentang kita, tapi juga tentang keluarga kita." Bunga mengangguk. "Aku ingin kita bisa hadapi semuanya bersama." Malam itu, mereka duduk di teras hotel, menikmati pemandangan kota. Bunga merasa damai. Tempat ini adalah hasil perjuangannya. Namun hatinya belum sepenuhnya tenang. Kenangan akan sikap Bulastri masih menyisakan luka, meski permintaan maaf sudah disampaikan. Waktu berjalan, Bunga tetap menunjukkan sikap yang ramah,
meskipun hubungan dengan Bu Lastri belum sehangat yang diharapkan. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Bu Lastri mengajak Bunga bicara. "Aku tahu, aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi, aku ingin melihatmu dengan cara yang berbeda." "Aku juga ingin itu, Bu. Aku ingin kita saling memahami, meski tidak bisa kembali ke masa lalu. Aku menyesal karena terlalu keras padamu, Bunga. Aku ingin memperbaiki hubungan kita." "Terima kasih, Bu. Aku tidak berharap kita bisa seperti ibu dan anak kandung, tapi aku harap kita bisa saling menghormati." Malam itu, Bunga merasa lebih tenang. Ia tahu dirinya sudah berusaha sebaik mungkin, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya. Di ruang tamu, Bunga duduk sendiri memandangi langit malam. Dimas datang dan duduk di sampingnya. "Apa yang kamu pikirkan?" "Aku hanya memikirkan semua yang sudah kita lalui. Aku merasa semakin kuat, dan aku percaya kita bisa melewati ini bersama." Dimas menggenggam tangannya. "Aku juga percaya itu." Hari-hari berikutnya terasa lebih terarah. Meski masih banyak hal yang harus diselesaikan, Bunga mulai menemukan kedamaian. Hubungannya dengan Bu Lastri perlahan membaik, meskipun tidak mudah. Kini, Bunga fokus pada pekerjaannya di Belox. Reputasi hotelnya terus naik, dan ia mulai menerima banyak kerjasama besar. Tapi, tetap saja, hubungan dengan Bu Lastri belum sepenuhnya tuntas. Suatu hari saat bekerja, Dimas menelpon. "Bunga, Ibu ingin bicara langsung denganmu, tanpa aku." Bunga sempat gugup, tapi ia siap. "Aku akan datang." Sore itu, ia tiba di rumah Bu Lastri. Sang ibu mertua sudah menunggunya. Wajahnya terlihat lebih tenang dan penuh harap. "Bunga," ucapnya pelan. "Aku tahu, aku banyak salah padamu. Aku menyesal." Bunga menatapnya. "Aku tidak mengharapkan permintaan maaf, Bu. Aku hanya ingin kita bisa saling menghormati ke depan." Bu Lastri mengangguk. "Aku ingin kita bisa melangkah maju." Setelah pertemuan itu, Bunga merasa lebih kuat. Ia tahu, meski tak semua orang akan sepenuhnya menerima dirinya, ia tetap bisa berdiri dengan kepala tegak. Malamnya, ia berbincang panjang dengan Dimas. "Aku percaya kita bisa hadapi semuanya, Bunga," ucap Dimas. "Aku juga percaya, Dimas, kita akan melewati ini bersama." Hari-hari yang dilalui Bunga memang tidak selalu berjalan mulus, tapi kini ia merasa lebih siap menghadapi apapun. Ia sadar hidup bukan sekedar melewati masalah, tapi bagaimana bisa tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman. Belox yang terus berkembang dan hubungan dengan Dimas yang perlahan membaik membuat Bunga merasa memasuki fase baru dalam hidup. Masa lalu yang sempat membayangi kini tak lagi mengusik. Ia melangkah dengan lebih percaya diri, siap menghadapi semua kemungkinan yang ada. Kehidupan Bunga terasa jauh lebih seimbang. Hotel Belox menunjukkan kemajuan pesat dan banyak tawaran kerjasama yang berdatangan. Ia merasa lebih bebas, lebih berani, dan semakin yakin dengan setiap keputusan yang diambil. Meskipun jalannya penuh tantangan, Bunga menyadari bahwa setiap langkah adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan dan kesuksesan sejati. Namun, di tengah pencapaian itu, masih ada satu hal yang belum sepenuhnya damai, hubungannya dengan Bu Lastri. Walaupun ibu mertuanya sudah berusaha berubah, Bunga tahu relasi mereka masih rapuh.
banyak luka lama yang belum sembuh. Ia merasa butuh waktu untuk benar-benar memaafkan dan menyembuhkan diri. Suatu malam, Dimas mengajaknya makan malam di sebuah restoran mewah yang berada di lantai atas Beloks. Pemandangan kota terlihat menakjubkan dari balik jendela, namun pikiran Bunga justru tertuju pada Bulastri. Ia ingin memperbaiki hubungan itu, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Bagaimana hubunganmu dengan ibu sekarang?" tanya Dimas sambil menyodorkan segelas anggur. Bunga menghela napas dan menatap meja. "Aku belum tahu, Dimas. Meskipun dia sudah minta maaf dan mencoba berubah, aku masih merasa ada jarak besar antara kami. Aku ingin menerimanya, tapi banyak hal yang belum selesai." Dimas mendengarkan dengan serius. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku juga tahu kamu kuat. Kamu sudah melewati banyak hal. Aku percaya kamu bisa melaluinya." Bunga tersenyum tipis, merasa dikuatkan oleh Dimas. "Terima kasih. Aku juga ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku perlu waktu. Aku belum bisa pura-pura semuanya baik-baik saja." Malam itu, mereka berbincang tentang banyak hal, masa depan, impian, dan bagaimana saling mendukung. Dimas selalu menjadi tempat Bunga bersandar. Keesokan harinya, Bunga memutuskan untuk menemui Bulastri. Ia sadar ini saatnya membuka lembaran baru, walau langkah itu berat. Ia ingin Bulastri tahu bahwa ia bukan hanya menantu, tapi juga seorang perempuan mandiri yang layak dihargai. Saat tiba di rumah, suasana terasa sepi. Bulastri duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela. Melihat Bunga datang, ia berdiri dan tersenyum kikuk. "Bunga, terima kasih sudah datang. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kita bicara," ucapnya pelan. Bunga mengangguk dan duduk. "Aku juga ingin bicara, Bulastri. Aku tidak ingin hubungan kita terus dingin seperti ini. Aku ingin kita bisa saling memahami." Suasana hening sejenak, lalu Bulastri mulai bicara. "Aku sadar aku sudah banyak menyakitimu. Aku menyesal karena selama ini meremehkanmu hanya karena kamu menikah dengan anakku." Bunga menatapnya dengan tenang. "Aku tahu, Bu. Aku juga tidak ingin masa lalu terus menghantui. Aku ingin kita bisa mulai dari awal." Bulastri menunduk. "Aku merasa rendah diri karena latar belakang keluargaku. Perasaan itu membuatku memandangmu dengan buruk. Aku salah." Bunga bisa merasakan ketulusan dari ucapan itu. "Aku mengerti, Bu. Setiap orang punya masa lalu. Yang penting sekarang, kita belajar saling menghormati dan menerima kekurangan masing-masing." Mata Bulastri mulai berkaca-kaca. "Aku ingin memperbaiki semuanya, Bunga. Aku ingin kita jadi keluarga yang lebih baik, meski tidak sempurna." Dalam hati, Bunga merasa ada harapan. Luka lama belum sepenuhnya sembuh, tapi ada keinginan untuk berubah. Setelah perbincangan itu, Bunga merasa lebih tenang. Ia tahu langkah ini adalah awal dari sesuatu yang baik, meskipun masih butuh waktu. Kini, saat Beloks terus berkembang dan hubungannya dengan Dimas menguat, Bunga merasa lebih siap menatap masa depan. Ia belajar berdiri di atas kaki sendiri, mencintai dirinya, dan tidak takut dengan tantangan. Perjalanan ini belum usai, tapi ia tak lagi ragu untuk melangkah. Pertemuan dengan Bulastri membuat beban di hatinya terasa lebih ringan. Menerima masa lalu dan berdamai dengannya memang tidak mudah, tapi ia yakin itu langkah yang benar. Hubungan dengan ibu mertuanya mulai membaik, meski masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Di saat yang sama, Beloks semakin menarik perhatian investor asing.
tawaran ekspansi ke luar negeri mulai berdatangan. Bunga merasa siap, meski beban tanggung jawab terasa lebih besar. Ia tahu tidak bisa menghadapi ini sendirian. Suatu pagi, Dimas menelepon setelah kembali dari perjalanan bisnis. "Bunga, ada yang ingin kubicarakan." "Apa itu, Dimas?" tanya Bunga sambil memijat pelipis. "Investor asing yang pernah kita bahas sudah tiba di kota. Mereka tertarik dengan Belox, tapi aku rasa kamu harus lebih terlibat dalam presentasi. Ini bisa jadi pintu gerbang untuk kita." Bunga menarik napas. Tawaran itu sangat besar, tapi rasa ragu menyelimuti pikirannya. "Aku nggak tahu, Dimas. Aku takut nggak siap." "Kamu sudah lewati yang jauh lebih sulit. Aku percaya kamu bisa. Aku selalu di sini untukmu," jawab Dimas tegas. Dukungan itu membuat Bunga bangkit. Ia memutuskan bertemu investor di ruang rapat tertinggi Belox. Presentasi dimulai dan Bunga tampil percaya diri, menjelaskan rencana ekspansi dan visi besar hotelnya. Para investor tampak terkesan. Setelah sesi tanya jawab, salah satu investor berdiri. "Kami sangat terkesan. Kami ingin bekerja sama membawa Belox ke kancah internasional." Bunga nyaris tak percaya. Ini adalah momen yang selama ini ia perjuangkan. Semua hinaan dan keraguan yang pernah ia terima kini seakan terbayar. Ia kembali ke kantor dengan hati yang penuh rasa syukur, sekaligus bersiap menghadapi tanggung jawab yang lebih besar. Tak lama kemudian, Dimas datang menyambutnya. "Bagaimana hasilnya?" Bunga tersenyum lebar. "Kita berhasil. Mereka setuju untuk kerjasama." Dimas memeluknya dengan bangga. "Aku tahu kamu bisa. Aku bangga padamu." Mereka lalu berjalan ke ruang makan untuk merayakan keberhasilan itu. Saat makan bersama, Dimas memandang Bunga serius. "Ada satu hal lagi," katanya. "Kamu sudah luar biasa. Aku rasa ini saatnya kita melangkah lebih jauh. Bukan cuma di bisnis, tapi juga dalam hubungan kita. Bunga, maukah kamu jadi istriku?" Bunga terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. "Aku mau, Dimas. Aku mau." Di momen itu, Bunga tahu bahwa ia berada di tempat yang tepat. Dalam cinta dan karir, ia sudah melangkah jauh. Kini, dengan semangat baru, ia menatap masa depan tanpa ragu. Keberanian untuk menghadapi masa lalu dan membuka diri terhadap kebenaran adalah awal dari perubahan sejati. Jangan biarkan omongan orang lain mendikte siapa kita. Setiap tantangan bisa menjadi batu loncatan menuju impian, selama kita yakin pada diri sendiri. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita perlu keberanian, ketulusan, dan tekad untuk terus maju. Dan jika kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa beri dukungan lewat like, komentar, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah inspiratif lainnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.